Halo, Assalamualaikum. Sore ini bersama saya Niken Puspitasari, dosen Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Teddy Diatmika. Saat ini saya mengajar di Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan atau sering disebut IAIN Pekalongan. Nama saya Lika Sari Anggreni. Saya adalah salah satu dosen Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, nama saya Keyene Molekandelabur. Saya adalah salah satu dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP di Universitas Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur. Hai teman-teman, saya Rika Swendi. Saya adalah praktisi ilmu komunikasi dan saat ini saya tercatat sebagai dosen ilmu komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Tantangan yang dihadapi saat mengajar online itu biasanya yang paling umum itu kalau dari sisi mahasiswa kuota, kemudian sinyal. Kalau sinyal ini nggak cuma di mahasiswa, di saya pun kadang kendala sinyal. Kalau tantangan yang lain itu memang kadang mahasiswa ada yang diem banget, ada yang semangat banget. Yang pertama adalah metode. Sampai bulan kedua ini saya masih mencari metode yang sesuai, metode yang bisa pas baik itu di saya sebagai dosen dan bagi mahasiswa. Jadi kadang-kadang ketika saya menginginkan pengen misalnya pakai aplikasi Zoom atau Google Meet yang kita bisa interaksi secara virtual video gitu, kadang-kadang saya berpikir bahwa itu akan memberatkan mahasiswa karena memang lebih banyak membutuhkan kuota ya. Dan kadang-kadang juga mahasiswa yang ada yang meminta untuk menggunakan materi aja Bu di share, kemudian nanti kita dikasih tugas atau kita diskusi di sana. Kadang-kadang juga kayak gitu. Kalau ditanya suka mana sih, pasti saya bilang suka kelas tetap muka. Kenapa? Karena saya adalah dosen praktisi di mana banyakkan mengajar mata kuliah itu adalah praktek. Jadi kelas public speaking, event management dan lain sebagainya itu lebih baik, lebih pas aja kalau ngajarnya pakai offline. Kenapa sih? Saya bisa mendirect anak saya, mahasiswa saya itu untuk bekerja lebih cepat dan tahu hasilnya seperti apa. Ngerti apa enggak, saya tahu dong seperti apa dari respon mereka. Persiapan mengajar online menurut saya banyak yang dipersiapkan ya dibandingkan dengan di kelas, terutama gangguan atau kendalanya pun berbeda. Kalau saya lebih prefer untuk mencari tempat yang nyaman dulu untuk mengajar dan bebas dari noise, terutama buat yang sudah berkeluarga dan punya anak pasti merasakan sekali bagaimana perjuangan mempersiapkan ketika mau mengajar secara online. Tapi selama itu masih bisa kita persiapkan dengan baik, saya rasa kendala-kendala tersebut masih bisa diatasi. Persiapannya jelas menyiapkan konten. Saya biasanya menyiapkan konten perkuliahan saya upload ke YouTube. Nanti mereka, teman-teman mahasiswa bisa memutar video perkuliahan saya di situ. Nah, kendalanya apa? Yaitu pada saat menyiapkan konten YouTube tersebut. Yang kedua, pada saat perkuliahan berlangsung. Yang tadi saya sampaikan, saya baru menemukan tips triknya tadi bahwa harus memberikan kuis di tengah-tengah perkuliahan agar teman-teman mahasiswa nggak pada kabur. Nah, itu persiapan yang harus saya lakukan. Jadi Kejadian lucu ada sih beberapa kejadian lucu, terutama ketika kita mengajar online tuh kan via Zoom,
ada beberapa video mahasiswa yang memang sengaja untuk dimatikan dengan alasan-alasan tertentu. Pernah saya mencoba melempar pertanyaan secara random kepada mahasiswa, saya panggil satu orang nama mahasiswa tersebut, tapi nggak nyaut-nyaut. Ternyata ketika kelas mau selesai, mungkin dia tahu dari temannya tadi dipanggil sama Ibu K gitu ya. Lalu dia minta maaf karena tadi laptopnya dia tinggal ke dapur untuk bikin mie instan. Dan lucu saat mengajar, macam-macam. Jadi ada yang lupa mengikuti kuliah online saya dengan alasan baru beli kuota, kuotanya habis, warungnya belum buka, atau mungkin alasannya sakit di bulan puasa kalau kuliahnya jam 12 lebih 30 atau 12.50, alasannya ketiduran dan lain sebagainya. Nah, ini kejadian-kejadian lucu pada saat saya mengajar. Kangen banget gitu, kangen banget gitu. Kenapa sih sebenarnya kalau kerja offline itu ya langsung kerja itu menurut saya bisa bekerja itu biasanya kurang lebih sehari itu cuma 10 jam. Tetapi setelah saya di online itu saya bisa kerja 14 jam sampai 15 jam sehari. Tetaplah stay di rumah, jaga kesehatan, kemudian patuhi anjuran pemerintah demi memutus rantai virus COVID-19. Ya, jalanin aja sambil coba deh cari konten-konten di YouTube, belajar apapun silahkan yang bisa untuk teman-teman gunakan meningkatkan skill teman-teman di situ aja. So, tetap semangat buat teman-teman yang saat ini menjalankan aktivitasnya WFH dan melakukan kegiatannya secara online. Semangat ya.